puasa, tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kok dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tong itu grup WhatsApp, sangin film porno no sebar. Dilihat, dosa tidak dibuka. Penasaran ki, buka ki. Daripada bikin penasaran, mesuk bawan no, pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kok. Mohon maaf dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya. Saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe katte. Dan luar biasa, subuh seperti ini, jangan pikir setan membiarkan kita untuk tinggal duduk di masjid. Mapelanya wana setannya. Dia berusaha menggoda kita. Pulang mako, ngantuk mako itu. Satu malam kau tarawih, tahajud lagi. Pulang mako, banyak nih amalmu itu. Yang duduk-duduk dekat pintu itu biasanya itu sasarannya setan. Coba mako pulang. Mudah-mudahan kita buktikan malam ini, subuh ini, kita semua termasuk pemenang mengalahkan setan. Amin. Dan setan berikutnya, handphone. Dia tinggal tapi dia namang kalinga, sibui. Itu perhatiannya setan juga itu. Dia kok ada WhatsAppmu masuk, ada WhatsAppmu, balasi. Itu setan nih. Sudah dikasih tahu, masih tong sibuk. Ibu kami temannya setan, dia sudah jadi setan itu. Jadi simpan dulu HP tak, sebentar jama kimalai. Jami siaran langsung. Nanti ada salah ngomong lagi saya kodong, salah picak masih deh. Kita simpan saja dulu HP tak, kita dengar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Salah satu makna kehadiran bulan suci Ramadan, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, 11 bulan kau lupa kak. 11 bulan kau panrasu-rasu. Mual lupai kak. Halal haram kau terjang semua. Wala ta'asu birrauhillah. Jakmu peturenu. Jangan kau kecewa. Saya hadirkan kau 1 bulan. Menghapus dosa-dosamu. Ramadan ini aplikasi. Aplikasi apa? Membersihkan virus. Biasa di handphone, laptop, banyak virus. Perlu dibersihkan. Nah, biasa kita download penghapus virus itu. Ramadan ini penghapus dosa dan kesalahan. Tapi apakah semua yang memasuki Ramadan otomatis hapus dosanya? Tidak. Harus ada cara-caranya. Harus ada kegiatan yang membuat dosa dan kesalahan kita dihapus. Agak napale? Apa gerangan? Yang pertama menghapus dosa dan kesalahan kita. Ada yang disebut ibadah mahdah. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ritual yang membuat kita diampuni dosa dan kesalahan. Apa itu? Itulah yang disebut puasa. Dengan puasa yang baik. Dengan puasa yang sesuai yang dianjurkan agama, hapus dosa. Pamakadena bitta, man shoma ramadana, imanan wahtizaban, gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan puasa yang bagaimana? Puasa plus. Kalau sekedar menahan lapar dan minum, berhubungan badan dengan sengaja, tapi tetap gosip, tetap pendengki, tetap makan pabuka tapi uang haram, tetap menyebarkan konten-konten porno, itu mian nabilan nabi. Dia muruntu aga-aga kecuali
malupu nama dekah. Kamu tidak dapat apa-apa dalam puasamu kecuali lapar dan dahaga. Itukah yang menghapus dosa? Bukan. Yang menghapus dosa adalah puasa paripurna. Puasa yang sempurna. Apa puasa sempurna itu? Itu yang lebih populer kita sebut dengan saum. Syam, anjuran menahan makan, minum, berhubungan badan dengan sengaja. Itu Al-Baqarah 183. Itu syam. Yang penting dekmu mandre. Yang penting kau tidak minum dengan sengaja. Kalau sengaja batal. Tidak sengaja tidak batal. Jam 7 bangun kesiangan. Terbiasa setiap hari makan bubur ayam. Nah dapat di meja cambuk. Habis. Weh, puasa paling orang ini hari 12 nih. Selama kau tidak sadar, lanjutkan puasamu. Puasamu yang kau lanjutkan, bukan makanmu. Tidak sengaja, minum, berhubungan badan. Secara tidak sengaja, tidak batal. Kalau bapak-bapak berhubungan badan siang jam 9, tidak sengaja, tidak batal itu. Yang penting tidak sengaja Pak. Tapi kira-kira, nanapai buka bajunya tuh, lu sengaja nih. Sedangkan kau sengaja, nah susah, apalagi kalau tidak sengaja. Yang penting bapak tidak sengaja, tidak batal. Itu sudah memenuhi syarat puasa yang disebut syam. Tapi kalau saum, itu puasa plus. Puasa, tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kok dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tuh itu grup WhatsApp, sangin film porno no sebar. Dilihat. Dosa tidak dibuka. Penasaran ki. Buka ki. Daripada bikin penasaran, mesuk bawan no. Pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kok. Mohon maaf dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya. Saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kate. Ya, satu. Dengan berpuasa yang sempurna, menahan mata, menahan ucapan-ucapan tidak ada faedah. Ya narunasa Nabi tak, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi tidur yang bagaimana? Daripada pergi mat domeng. Matin rono, makiamalak puasamu. Daripada pergi sepeda yang membuat kamu pamer pahamu, yang membuat kamu lihat aurat. Sudah lebih kau tidur. Itu puasanya orang tidur berpahala. Tidurnya orang puasa pahala. Tapi kalau kau tidur betul, mulai nanti matin rono, labe, duhur tidak, asar tidak, maghrib baru bangun. Itu tidur pahala tidak. Tidur ditindir setan. Tidak semua tidur. Tidurnya orang puasa yang berpahala karena dia capek tadarus. Subuh tidak tidur. Tapi langsung lanjut tadarus. Capek 2 juz na cambuk. Tiba-tiba baring-baring. Itu tidur yang berpahala. Capek karena ngaji. Tapi capek karena begadang. Tadi. Lalu tidak datang sholat subuh. Tidur. Itu tidur ketindih setan. 1. Puasa bisa menghapus dosa. Yang kedua, cara menghapus dosa, memperbanyak istighfar. Itulah anjuran agama. Kau melo, kau buka, mega kau istighfar. Mau buka puasa, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Menjelang buka, itu doa makbul. Maka menjelang buka, duduk menghadap kiblat. Sudah ada wuduknya. Pakai gamis, dia pakai parfum.
menghadap kiblat, lalu dia istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ulang. Seperti di Masjid Al-Markas tadi malam. Antara dua rakaat ke dua rakaat berikutnya diiringi dengan istighfar dan salawat. 20 rakaatmu ambil. Masya Allah tidak ampuni dosamu. Padahal Allah sudah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. 20 kali kau lakukan satu kali salat tarawih dalam satu tarawih. Masa Allah tidak ampuni dosamu. Maka istighfar. Kalau menjelang buka istighfar. Dengan catatan jangan istighfar dengan depan makanan. Pak, kalau kau istighfar depan makanan pasti tidak khusyuk. Asyhadu Allah pisang hijau. Illallah wa jalan kote. Memang lombok nah. Begitu datang tangan, mon ripo lah buaja. Padahal dia buaja. Jangan. Yang bagus mandi, pakai parfum, pakai gamis, hadap kiblat, istighfar. Ulang. Masa Allah tidak kabulkan doamu? Padahal Allah sudah jelaskan. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan nanti. Istighfar. 2. Yang ketiga, cara bertobat. Perbanyak salat sunat taubat. Rasulullah melaksanakannya. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, sholat 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Sampai 6. Itu orang ulama juga biasa mengatakan sholat sunat awwabina. Berapa rakaat Ustaz? 2 salam, 2 salam, 2 salam, 6. Boleh 2? Boleh. 4? Bagus. 6? Top. Agak bacaan Ustaz? Sama baca sholat tarawih. Cuma beda niat. Kalau tarawih, ya niatnya tarawih. Kalau duha, niatnya duha. Jangan lalu kau sholat duha jam 10 malam. Jangan kau tuh. Tapi tobat. Bagus sudah sholat maghrib, nunggu isya. Maka kalau buka puasa, jangan kau langsung balas dendam. Karena begitu kau balas dendam, kaget perutmu. 1 hari lapar langsung diserang. Pak! Masuk setan. Ngantuk. Nah capu-capu. Tidur. Maka sebaiknya selesai buka, tidak ada kegiatan, datang di masjid, menunggu isya. Allah, ndak ku tahu usallina Ustaz. Itu usalli memang ulama Melayu diajarkan. Boleh tidak pakai usalli, yang penting ada dalam hati kita. Baru kita turun dari motor, kita bilang di dalam hati kita, mau kak sembahyang toba ini, itu minia. Nah mau dek mu bacai. Tapi komelo ko baca di mato. Salli sunatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takabbere 2 rupa. Ada yang begini, ada dalilnya. Ada juga begini, ada dalilnya. Pakai mah kemana kau suka. Ada juga orang seperti orang ngantuk. Jalan langsung begini saja. Ada juga begitu. Taruh nih yang penting kata udah lek namu hita. Ada memang begitu langsung saja. Jangan kau calai orang. Biar nih ada tong itu pasti nak tahu. Ada tong tinggi sekali. Allah. Yang penting jangan kau ganggu orang. Pak ada tong orang takbir pakai gigi telinga di samping. Oh. Allah. Santai mau kau lewat tong bela. Ada tong begitu. Mak baca Fatihah kayak ada di telinga. Biasa iya mau cowok. Nah kan? Ada juga begitu. Belum lagi mau sembahyang. Nah cambuk bisi waknya.
Tidak begitu Rasulullah. Siwak sunnah. Tapi jangan kau sambil siwak lihat orang. Tidak pernah itu di sejarahnya Nabi kurang ajar begitu. Tidak. Nah tutup tuh apa makwe. Tidak dia lihat orang. Biasa iya bos. Sudah? Nah sudah mi. Tidak ku hafal itu usalli Ustaz. Karena tong anak muda kudu masuk di masjid. Allah. Nah ulangi lagi. Langsung dulu. Kutanya, kenapa tidak jadi kusambayang? Dia bilang, ku lupa susallina Ustaz. Nah lagi sussalena iya. Jangan mau lagi sussalemu. Kau demo apa lagi sallina? Boleh langsung aku saja. Nah tahu mi Tuhan sambayang tobat ko. Tapi paling kalau mau ku ucapkan, bilang aku saja begini. Tuhan sambayang tobat karena Allahu Akbar. Boleh mi. Sudah takbir. Ya? Ada yang kasih begini tangannya. Ada dalilnya. Ada juga antara perut dan pusat. Ada dalilnya. Ada juga di bawah pusatnya. Ada dalilnya. Bahkan ada nak kasih lurus saja begini. Pergi mako di tanah suci. Ada tuh apa begini saya. Allahu Akbar. Begini mi. Boleh pakai mako semua. Jangan kau calai orang. Kau lihat orang begini. Dia bilang kedinginan nih. Jangan tunggu kau cala-cala. Ada orang begini. Dia bilang malupui. Jangan kau pakai yang kau yakini dengan tidak mencela orang. Kalau dia salah kau tidak tanggung salahnya. Begitu kau celak kau dapat dosa. Pakai mako yang kau yakini. Mana yang cocok Ustaz? Cocok semua. Mana yang tidak cocok? Kalau nu pakai ki semua. Allahu Akbar. Ay pasti mako salah. Nih, sudah. Salat taubat. Baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah. Kau tidak baca juga boleh. Tapi kau baca lebih bagus. Pak engkau ya salalan nasuk doa iftitah ma pasandre nasa ngogi Ada ikrar kita berserah diri kepada Allah. Ketika kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya natu ya sang ikhlas. Jangan sedikit-sedikit semua ku upload. OTW Masjid Raya. Alhamdulillah. Sudah sholat tahiyatul masjid. Begitu mau pulang sujud, ina foto dirinya. Alhamdulillah sudah sholat sunat taubat seperti anjuran dasar latih. Tak lewat-lewat tongko itu bos. Jantung aku biar nih Allah yang tahu itu sholatmu. Sudah. Salat taubat. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Jangan ucapkan. Imam Syafi'i dia bilang kalau kau ucapkan batal. Tapi ada imam lain mengatakan boleh. Mana kau pakai? Terserah mi. Jangan bikin susah dirimu beragama. Sujud maka. Ya Allah. Tadi saya hilap. Saya ambil sandalnya orangnya. Tak lupa kak. Kukira sandalku Tuhan. Padahal bau beda sekali. Tapi kukira. Hilap kak. Ampuni dosaku ya Allah. Nabi isi kau itu malaikat. Kau diterima tobatmu. Tapi kasih kembali sandalnya orang. Tidak boleh kau tobat sandalnya orang tetap nuleper. Palisui. Dan yang lebih penting. Ikrar kau dalam hati. Ya Allah. Berikan saya kesanggupan tidak mengulang. Karena tanpa hidayah pertolongan Allah. Diulang lagi itu. Ulang. Itulah yang disebut. Panritata riolo. Tobat tomat tampu. Coba orang hamil, coba lihat orang hamil Pak kalau melahirkan. Pernah semua kita lihat istri tak melahirkan. Lihat itu teriak-teriak itu. Dulu mama necek waktu nak hamil teriak-teriak tahun. Toba ma. Nggak mau lagi hamil. Terakhir ini 5 bulan kemudian. Matampu sih. Jangan tobat begitu, jangan ada suka Tuhan. Subah, tobat nasuha. Berikutnya. Setelah ibadah mahda namanya. Penyembah-nyembah, bertaubat, berzikir. Nah berikutnya. Wa amilus shalihat. Perbanyak amal-amal soleh. Ganti kesalahanmu dengan kebaikan. Pak, tuan-tuan, adik-adik. Saya cinta kalian kepada Allah. Ibadah itu bukan sekedar sholat. Ibadah itu bukan sekedar tadarus. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Cari nafkah itu ibadah. Adik-adikku ini yang masih muda.
Kau pergi kerja karena kau ringankan beban orang tuamu. Malu kau dicarikan nafkah sama bapakmu, kasihan. Setengah mati mamamu cari nafkah. Kau bapakmu jual-jual kue. Lalu kau merasa, tidak enak kah dibiayai. Biar saya kerja jadi guru. Saya bisa kuliah. Ongkos diriku sendiri. Itu jihad seperti kau perang Badar. Anda bekerja keras. Buruh. Angkat-angkat semen. Kau tetap puasa. Bikin masjid. Kamu jadi tukang buruhnya, kau tetap puasa. Kalian dapat pahala seperti ikut jihad di perang Badarnya Rasulullah. Suatu kali, Nabi jabat tangan dengan sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Majama Nabi tak. Itu orang kaya dengan orang miskin. Baru ke jabat tangan ditahu ini bilang orang kaya ini. Apaan Ustaz? Biasanya lembut tangannya. Jabat tangan mah kok sama ketua DPR dengan ketua tukang. Jabat tangan mah kok. Ya dede keseranan singkama kucing kurasa paru. Ada memang begitu. Dulu waktu saya masih SMP, ini ada teluk cicak di sini. Nah bilang orang Bugis, mat teluk cicak ya ada kasar di sini. Kenapa? Orang apa? Mas Sangking. Tidak pernah, ini anak-anak milenial kah? Tidak pernah semua nurasa jalan di Pematang. Pernah kurasa jalan di Pematang? Bawa beras. Ya. Bawa padi yang sudah disampak. Baru dipikul. Jalan di Pematang kecil, licin. Baru piku sadari sekarang. Ternyata Allah begitu sayangnya kita. Jalan licin, kecil, bawa 50 kilo. Tidak jatuh tong orang. Padahal bayangkan bisa jalan gitu, peluang kita jatuh. Dan kalau jatuh bisa patah tulang belakang. Tapi tidak pernah kulihat orang bawa padi buru jatuh sampai patah-patah. Karena Allah penolong dan penyayang. Nah, kasar tangan. Nabi jatuh tangan sama Mu'adz. Maka Nabi tak maka tuh, nama kau seral, kenapa nak kasar sekali tanganmu? Mu'adz berkata, ya Rasulullah, saya ini kasihan buru kasar. Kerjaku kasih pecah-pecah batu. Jadi ciping. Tapi di Arab tidak ditahu bahasa ciping. Jangan kau lagi cari mana hadis ini ciping. Sampai tak bakar itu hadis sudah pagi. Karena ada hadis bahasa ciping. Bahasa najidas saat ini. Supaya kita lebih gampang mengerti. Batu besar dipotong. Lalu dijual di pasar. Ini mina kasar tanganku ya Rasul. Nabi terharu berkaca-kaca matanya Nabi. Karena sayang sama sahabat ini yang kerja keras. Dia ambil tangannya. Lalu Nabi cium. Lalu Nabi bersabda, ini tanganmu yang menghindarkan kamu dari api neraka. Begitu Allah menghargai orang bekerja keras cari nafkah. Ada orang di masjid, rajin sujud, rajin tadarrus, rajin zikir. Ibadahnya lengkap. Satu. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya sederhana. Biasa-biasa saja. Selesai sholat berdoa pendek. Pergi lagi ke pasar dagang. Lalu Nabi ditanya. Ya Rasulullah. Dari dua orang ini mana yang baik ya Rasul? Jauh lebih baik itu pedagang daripada itu yang tinggal saja di masjid. Mau berdoa. Mau bayar utang. Mau lunas utang. Tinggal saja di masjid. Ya Allah lunasi utangku. Capek banget hidup ya Allah. Sekali utangku ini ya Allah. Nabi bilang Allah karena capek hidup sekali cabut nyawanya saja itu makutu. Allah cinta kepada hambanya pekerja keras. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian yang cari nafkah. Jihad fisabilillah. Bekerja dengan baik. Puasa tapi tetap bekerja. Bekerja tapi tetap puasa. Itulah orang-orang yang akan dihapuskan dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan beramal soleh. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan.
Tapi kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka mako YouTube. Baru tulis minamaku, Dasat Latif. Keluar itu banyak ceramah. Sudah itu like, komen, dan share. Itu di YouTube. Kalau mau gratis tinggal ambil remote. Jam 4 subuh, Metro TV. Sama TV One. Metro TV, gas full. Tadi pagian rekaman sisanya. Di sini. TV One, ngopi. Ngobrol perihal iman. Net TV, jam 1 siang. Waktu Makassar. SCTV, jam 5 pagi waktu Makassar. Nah, silakan nonton lagi. Insya Allah kalau ada yang baik kita ikuti dan kita amalkan. Kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, ada yang pernah kita dengar ustadz yang berbeda, jangan bikin susah hidup tak. Ikuti yang kita senangi dan kita yakini benar tanpa mencela pendapat yang lain. Karena sekarang semakin banyak penceramah, bukan kita semakin alim, tapi kita menjadi tim juri. Nah karena tong itu nak kira barangkali itu ustaz lomba pidato. Wih itu jago kalau dia. Tapi itu kalau itu ada dengan tuh orang. Jadi tim juri kok namanya itu. Amalkan yang kamu senangi, yang kamu anggap cocok. Tanpa kau hina dan maki yang berbeda. Karena banyak ini adik-adik sekarang baru belajar agama 3 bulan. Kayak dia penghuni surga sendiri. Beda ini. Dek kamu baca kitabnya. Bukan bid'ah, bukan. Kau belum lengkap ilmumu. Pun kalau kau sudah baca, jangan kau salahkan orang. Itu enak orang kalau beragama tanpa suka menyalah-nyalahkan. Ya, bayangkan ada orang di satu kampung. Tiap subuh kunut, sejak ada itu kampung. Tiba-tiba dikirim anak-anak pergi di pesantren. Pulang kalasan 6 SD. Disuruh pidato. Karena latihan dari pesantren langsung bilang kunut itu bid'ah. Kaget semua orang satu kampung. Boleh kayak anak ya, jadi yang baik. Jadi pendakwah juga itu kita lihat juga. Oh ini cocok ini tidak. Jangan cari susah, jangan menyampaikan yang membuat kita gaduh dan berbeda. Banyak hal yang bisa kita bahas yang membuat kita sama-sama pandangan dan sudut pandang yang sama. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.